dari Kami dari Tanggal TV, Pak, ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara beternak lebah hingga menghasilkan madu yang baik. Madu merupakan makanan manis dengan bentuk kental yang didapatkan dari nektar bunga tumbuhan. Umumnya, madu dihasilkan oleh spesies lebah madu, genus Apis. Madu dapat dihasilkan oleh lebah ataupun serangga lainnya, dapat berasal dari bahan komposisi yang berbeda. Lebah madu menghasilkan madu dengan cara mengubah nektar tumbuhan melalui proses regurgitasi dan penguapan yang ditaruh di sarang lebah sebagai cadangan makanan utama. Rasa manis dari madu berasal dari monosakarida, fruktosa, dan glukosa, sehingga rasa manis madu hampir sama dengan gula. Dengan aroma yang khas, beberapa orang cenderung memilih madu daripada gula. Selamat siang Bapak Abidin. Bapak ini saya dengar termasuk peternak lebah yang cukup sukses di wilayah ini. ya gimana ya masalah ternak lebah memang di sini sebagian besar penduduk kami memang banyak yang beternak lebah, kurang lebih ada 45 peternak untuk kampung sini saja. Untuk kampung lebah ini. Iya, jadi banyak, bukan saya saja. Ya, awalnya Bapak merintis karir sebagai peternak lebah itu sejak kapan, Bapak? Bisa diceritakan? Sudah lama, sekitar tahun 83. Sekitar tahun Sudah 83. ada dulu kan ada orang yang beternak dari Jawa Tengah. Dari Jawa Sini Tengah. Akhirnya masyarakat sini, warga sini ada yang tertarik, akhirnya banyak yang ikut-ikutan untuk Ya. beternak. Jadi dulu ada masyarakat Jawa Tengah yang berkunjung ke wilayah ini membawa lebah gitu Iya, atau gimana? beternak di sini. Beternak di sini. Lalu masyarakat sini tertarik. Sebelumnya potensi masyarakat ini tuh apa sebelum beternak lebah? Sebagian besar Sebagian- petani. Oh, petani. Dari peternak lebah itu, apakah lebih menguntungkan daripada bertani? Ya memang ada, terutama anak-anak warga generasi muda itu banyak yang ikut tertarik dengan beternak lebah. Jenis-jenis ternak lebahnya? Lebah ini jenis Malivera. Malivera, Jenis Malivera. jenis yang diimpor gitu Iya, dari iya, luar negeri. iya. Nah, ini seluruh dunia yang bisa diternakan bisa maksimal ya jenis itu. Jadi Kak, yang lebah-lebah yang di rumah-rumah itu nggak bisa gitu Pak ya? Itu lokal. Oh, itu lokal. Iya, lokal. Tapi bisa. Bisa, tapi tidak bisa maksimal hasilnya. Oh begitu. Kalau hasilnya murni madu juga dan kuantitasnya yang banyak. Kuantitasnya. Ya, kuantitas. Kalau lebah yang lainnya kan kuantitasnya tidak bisa sebanyak. Jadi madunya Bapak ini adalah madu yang murni ya, benar-benar murni, Murni, ya. tanpa campuran apapun. Tidak ada. Terus bagaimana cara perawatannya Bapak? Lebah itu makannya apa? Terus gimana? Gitu. Ya, kalau lagi musim bunga kita angon, kita Iya. gembalakan Iya. di lokasi yang ada tanaman bunga, terutama di hutan-hutan. Hmm. Dan kalau memang musim paceklik tidak ada bunga, kita kasih gantinya gula. Oh, jadi kalau misalnya ada Musim paceklik. musim paceklik itu diganti gula. Iya, karena madu itu kan Iya. waktu ada madu kan diambil oleh peternak. Nah, seperti gantinya peternak ganti gula. Jadi pemirsa, Bapak Zainal ini sudah memulai bisnisnya sebagai peternak lebah sejak tahun 1983 ya Bapak ya. Itu ada, tapi saya mulai itu kurang lebih tahun 2000. Kalau Bapak sendiri kurang lebih tahun 2000. Dan Bapak Zainal ini merupakan peternak lebah yang cukup sukses di desa Purworejo ini. Cara berternak lebah, katanya kan lebah itu kan ada koloni, Iya. ada ratu, raja itu. Yang menghasilkan lebah itu yang mana? Ya semuanya saling berkaitan. Lebah itu kan ada 3 jenis. Jadi Ya, lebah ratu, pejantan, sama pekerja. iya. Itu juga punya tugas dan fungsinya masing-masing. Ya. Kalau lebah pejantan itu hanya kawin, setelah itu mati. Ya, Kalau ratu itu bertelur, kawin sama bertelur. bertelur. Iya, bersama pekerja itu mencari madu. Saya pengen tahu nih Bapak, seberapa jauh pemerintah mendukung usaha Bapak ini? Ini kan dekat dengan kampung Inggris ya Bapak Iya, ya? iya. Ya alhamdulillah mulai saat ini ada perhatian dari pemerintah daerah, terutama dari Koperindak dan juga Pemerintah. dari Dinas Perhutani. Ini sudah mulai kita didampingi. Oh, begitu Mungkin ya, juga ada bantuan-bantuan yang
kami sudah bisa memanfaatkan. Pekerjanya itu apakah ada jenis madu yang dihasilkan berbeda-beda? Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Tergantung lokasinya. Ya, kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Kalau situ tanamannya kaliandra, juga menghasilkan madu kaliandra. Jadi sesuai dengan hasil madu itu tergantung dengan makanan yang dimakan lebahnya itu ya. Nektar yang Oh, dihisap begitu. Kalau misalnya makan bunga dari randu, hasilnya akan menghasilkan rasa randu gitu. Iya. Terus dari usaha Bapak ini ada madu apa aja jenisnya? Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan. Iya. Melon ada? Semangka. Semangka itu Bapak sendiri. Madu yang Bapak jual ini dipasarkan kemana saja Bapak? Di wilayah Kediri, Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, ya, dan sekitarnya. dan sekitarnya. Di Malang. Tidak mencoba untuk bisnis online seperti ini Bapak? Belum. Belum. Jadi pemirsa, tawon itu ternyata memiliki 3 jenis, yaitu ratu, raja, dan koloni. Benar ya Bapak ya? Ratu, Ya. jantan, sama Jantan. pekerja. Oh iya, kalau ratu itu tugasnya hanya untuk bertelur, benar Bapak? benar. Kalau pejantan tugasnya untuk membuahi, benar ya Bapak ya? Sedangkan koloni untuk menghasilkan madu. Pekerja mencari madu. Kemarin baru yang terakhir panen dari semangka. Ada Dari semangka semangka. sama kaliandra. Kaliandra itu apa ya Pak ya? Kaliandra itu tanaman. Jenis tanaman. Iya, jenis tanaman. Seperti randu itu kan juga jenis Iya. tanaman yang bisa mengeluarkan cairan atau nektar atau madu tadi. Apa berupa buah gitu Pak, kaliandra itu? Berupa tanaman yang berbunga. Itu akhirnya bunga itu dihisap oleh tawon. Jadi Begitu. menghasilkan madu kaliandra. Lebah itu menghisap bunga dari tanaman tanaman itu, yang lalu menghasilkan madu dengan tekstur rasa yang berbeda-beda Iya, itu. berbeda. Tapi Uh-huh. madu itu yang membedakan tanaman itu warnanya, Ya, aromanya, aromanya. rasanya juga berbeda-beda. Jadi bukan karena ekstrak dari buah apa gitu menghasilkan rasa yang berbeda, melainkan dari bunga yang dihisap Iya, oleh madu itu. oleh tawon tersebut. Royal jelly itu susunya tawon. Susunya Jadi, tawon. Tawon yang baru lahir, baru menetas, Ya. itu makanannya royal jelly. Dan juga ratu tawon itu juga makanannya royal jelly. Royal jelly, bee pollen, propolis, malam, itu juga semuanya dari lebah. Dan semuanya itu bermanfaat bagi kesehatan manusia ya pastinya. Iya, itu mulai mempunyai nilai ekonomi. Kurang lebih dalam 1 tahun itu dalam 1 kotak itu kurang lebih 25 kilo. 25 kilo. Ya. Jangka waktunya Bapak, untuk lebah menghasilkan madu itu berapa lama? Melihat situasi bunga, kalau bunga raya itu 10 hari sudah bisa panen. 10 hari sudah bisa Iya, panen. setelah itu dimasukkan lagi 10 hari lagi panen. Jadi untuk menghasilkan madu 1 botol itu berapa lama Bapak? Itu kan cuma 1 kilo, 1 botol itu hanya 9 on 9 on? 1 kilo. Ya di sini itu di kampung kita sudah terbentuk asosiasi perlebahan Kabupaten Kediri yang anggotanya itu kurang lebih 45 peternak untuk wilayah sini saja, tapi kalau wilayah Kabupaten Kediri kurang lebih 90 peternak ada. Sehingga kalau wilayah sini ada kurang lebih 3.000 sampai 4.000 kotak atau stuk tawon, sehingga dalam 1 tahun bisa menghasilkan puluhan ton madu. Boleh saya lihat Bapak sampelnya Bapak? Oh iya, bisa. Jadi pemirsa, madu itu ternyata memiliki banyak jenis. Salah satunya ada kaliandra, karet, semangka, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. Dan Bapak Zainal ini merupakan peternak madu yang memiliki beberapa jenis madu. Salah satunya adalah
madu kaliandra, semangka, dan juga melon. Ini madu apa aja Bapak? Yang ini madu semangka, Madu semangka. warnanya juga berbeda. Iya. Terus ini kaliandra, kaliandra warnanya juga nggak sama. Kayak jamu ya Bapak ya, yang Iya, ini madu randu. madu randu. Iya, madu. Yang ini kayak mirip-mirip madu hutan gitu, madu alas gitu Bapak ya. Ini royal jelly, bentuknya seperti ini. Oh, ini yang royal tadi. jelly ya. Ini 1 kilo 800 sampai 1 juta. Mahal sekali ya. Fungsinya buat apa ini Bapak? Ini tadi untuk tawon yang baru lahir Baru atau lahir. makanan ratu juga ya. Oh. Kalau makanan ratu bisa makan ini umurnya bisa panjang. Tapi bisa dikonsumsi manusia juga? Bisa. Ini semuanya asli ya Bapak? Nggak ada Ya, dicampur murni. apa aja ya Bapak Murni. ya? Boleh saya coba Bapak? Bisa silakan. Ini adalah madu... Madu Apa ini, Bapak? semangka itu. Ini semangka ya? Ya. Rasanya kayak semangka gitu ya Bapak ya? Ya bisa dicoba. Masalah rasa selera. Saya coba ya Bapak ya. Yang ini. Ada busanya. Iya. Gak susah. Ini. Teksturnya kental sekali ya Bapak ya? Ada busanya. Ini madu apa Bapak? Madu kaliandra. Madu kaliandra. Ada pahitnya dikit. Rasanya agak pahit-pahit gitu ya Bapak ya? Ada pahitnya kalau kaliandra. Kalau randu manis, semangka juga manis. Saya coba ya Bapak yang ini ya. Lebih kental ya Bapak Iya, ya? Lebih iya. kental dari tadi. Tidak terasa seperti semangka ya itu tadi? Iya. Tidak terasa seperti semangka sama sekali, tapi rasanya sangat manis sekali. Lebih dominan ke mangga kalau kata saya ya. Kalau yang ini tadi madu kaliandra itu rasanya lebih cenderung pahit pemirsa. Setiap bunga memang berbeda. Oh, iya. Rasanya, aromanya, warnanya itu yang membedakan. Dari teksturnya juga berbeda pemirsa. Yang ini tadi agak lebih encer, sedangkan yang semangka ya ini Bapak. Sedangkan yang semangka itu lebih kental dan rasanya pun lebih manis. Iya. Dan ini asli ya Bapak ya, Murni. tanpa campuran sedikit pun loh pemirsa. Boleh kita menuju ke ternakan? Iya bisa mari. Jadi pemirsa, langsung menuju ke peternakan madu punya Bapak Zainal Abidin ya. Iya. Mari. Mari pemirsa. Baik pemirsa, saat ini saya dan Bapak Zainal sedang menuju ke peternakan madu ke lokasi peternakan madu yang ini jauh ya Bapak tempatnya? Enggak dekat sini. Ya Belakang dekat ya. rumah, Ya. Nggak afdol ya rasanya pemirsa kalau kita cuma icip-icip madu aja tanpa melihat gimana sih peternakan madu dan apa susahnya berternak lebah ya pemirsa ya. Ya di sini juga mulai warga sini juga banyak yang mulai ada pesanan-pesanan kotak lebah juga. Pesanan kotak lebah. Ya dari luar kota, dari Probolinggo, Pasuruan, dari Pati juga mulai masuk untuk pesan Untuk kotaknya ya, lebah itu kotaknya ya. karena di sini sudah ada warga yang juga mempunyai usaha pembuatan kotak juga. Seperti kotak yang Ya, kotak ada lebah khusus itu semuanya ukurannya sama. ukurannya sama, sama. diameternya sama dan bahannya dari kayu yang sama Iya, juga. iya. Dari kayu. bambu itu bukan? Bukan dari kayu papan. Dari papan gitu terus bentuk kotak gitu terus di tengahnya dikasih jaring-jaring gitu. Ya, sudah Oh, ada ya.
Masih di Desa Bringin, ya. Dusun Purworejo, Kecamatan Badas, dan dulu adalah satu wilayah dengan Pare ya Bapak. Ya. Dan kita tahu bahwa Pare ini memiliki kampung Inggris yang cukup terkenal, dan ternyata 1 kilometer dari Pare itu merupakan kota atau kampung madu, dan ini merupakan lokasi peternakannya, betul Bapak? Ya, ini sebagian kecil yang ada di lokasi. Ya. Tapi sebagian besar ada yang di wilayah Nganjuk, Kediri, di Jombang, karena semuanya dicarikan tempat untuk lokasi yang bisa menghasilkan makanan tawon. Ya. Ini tadi yang dijelaskan sekup itu ya Bapak? Setup itu ya. Ini saya lihat di bawah ini ada lubang-lubangnya. Ini fungsinya untuk dia keluar masuk gitu Bapak? Iya. Ya. Terus di dalamnya boleh saya lihat? Saya yakin pemirsa juga pasti ingin tahu. Nah, ini dari lebah pekerja. Ini namanya lebah pekerja. Ya. Nah, ini ratunya. Ratunya yang mana Bapak? Ini. Yang mana? Ini ratu. Jadi berbeda ya fisiknya dari Ya. koloni sama ratunya itu udah berbeda ya, Ya. Bapak ya. Terus pejantan. Ini nyengat Bapak. Ini Boleh saya pegang Bapak? tawon itu yang tidak bisa menyengat dua, ratu sama pejantan. Itu tidak ada sengatnya. Ratu sama pejantan. Ini ya. Ini. Satu gini ada berapa ratu Bapak? Satu koloni, satu satu koloni ada satu ratu. Satu stop ini, satu kotak ya ada satu. Pejantannya? Pejantannya banyak. Pekerjanya juga banyak. Jadi pemirsa, satu koloni ini hanya ada satu ratu. Satu kotak semuanya. Satu kotak ini hanya ada satu ratu, Satu ratu. tapi memiliki banyak pejantan Dan banyak pekerja. dan banyak pekerja juga. Ini ya namanya yang tadi malam itu, Ya, yang namanya malam. rumah-rumahnya tawon. Rumah-rumahnya itu. Jantan. Saya cukup ngeri, takut kesengat, Bapak. Terus ini apa ini, Bapak? Dikasih apa ini? Ini untuk tempat sirup. Tempat sirup ini. itu. Waktu tidak ada bunga, kita kasih gula, sirup untuk penggantinya madu. Tapi juga tidak dipanen. Kalau Gitu. sirup itu tidak dipanen karena hanya sebagai gantinya supaya tawon itu tidak minggat atau tidak mati. Jadi kalau misalnya musim paceklik itu Ya, diganti kalau sama musim paceklik kita sirup. sirup Kalau misalnya dengan gula putih satu dibanding satu. paling banyak menghasilkan madu pada musim apa? Musim hujan ya? Enggak, musim bulan 6 ke atas itu udah mulai ada. Dan nggak pakai madu. ini sirup. Tidak. Oh ya baik. Kalau di lokasi nanti tidak nyirup. Satu koloni itu menghasilkan berapa banyak madu, Bapak? Satu stop ini kurang lebih 25 sampai 50 kilo dalam satu tahun. Perawatannya, Bapak? Perawatannya. Perawatannya bagaimana? Untuk Perawatannya ya kesehatannya? kita kontrol satu minggu sekali kita kontrol, kita sirup juga 1 minggu, kadang dua kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu dikasih sirup, Ya, terus dikontrol. ya kontrol terus. Ini saya lihat tadi tawonnya keluar masuk dari sini. Ini dia keluar untuk cari bunga-bunga ya. Iya. Iya, Bapak ya. Di sini ada banyak bunga. Kalau di sini ini wilayah ini tidak ada bunga, ini hanya sifatnya untuk mengembangkan saja Mengembangkan sama saja. menservis untuk supaya tawon lebih sehat lagi. Oh ya. Jadi ini nggak apa-apa ya nih, kena hujan gitu, kotaknya Nggak kena apa-apa, hujan gitu nggak apa-apa ya, Bapak ya. Nggak perlu pakai itu terpal itu nggak perlu ya, Bapak ya. Nggak perlu. Jadi pemirsa, untuk perawatan madu itu ternyata cukup mudah sekali. Jadi hanya memerlukan sirup ya Bapak untuk makanannya. Ya. Dan itu Kalau tidak ada musim bunga, kita ganti dengan sirup gula putih itu. gula putih. Pakai sirup gula putih 1 minggu sekali. 1 minggu Satu sekali minggu, 1 atau kali, mungkin 2 kali dalam 1 minggu tergantung kebutuhan lebah yang kita lihat. Satu kotak ini Bapak, kira-kira ada berapa koloni lebah? Ini ribuan Satu lebah. kotak Ya, ini satu ribuan. ribuan. Menghasilkan 25 sampai 50 kilo dalam 1 tahun.
Untuk madu yang saya cicipi tadi, musimnya. madu yang saya cicipi tadi kayak madu apa tadi, semangka, Ya. itu yang mana Bapak? Madu itu kan setiap bulan itu kan madu itu kan bunga itu Ya. tidak bersamaan. Jadi setelah bunga randu itu bunga mangga, bunga karet, Ya. bunga rambutan, jadi bergantian sehingga dalam 1 tahun itu terus ada madu. Oh, jadi setiap periode itu berbeda, Bergantian, menghasilkan ya. madu rasanya Nah, apa itu berbeda. Setiap bulan itu kan bunga itu Berbeda-beda, berbeda-beda, berganti-ganti. ya, berganti-ganti Ya. mekarnya. Oh, jadi begitu. Jadi setiap 1 tahun itu menghasilkan bermacam-macam jenis madu. Kalau misalnya musim rambutan itu menghasilkan madu dengan cita rasa rambutan ya, yang sangat manis tadi saya cicipi tadi ya, menghasilkan madu dengan cita rasa yang berbeda juga, seperti itu pemirsa. Nah Bapak Zainal, tadi kan Bapak sudah menjelaskan kepada saya caranya untuk merawat lebah. Nah, caranya untuk memanen ini gimana Pak? Panen ya kita ambil dari sisiran ini, Ya. setelah itu kita bersihkan tawonnya, setelah itu kita masukkan ke ekstraktor atau alat perontok madu tadi. Ciri-ciri yang sudah siap panen itu di mana Bapak? Coba dia dikentrek. Yang sudah Itu siap biasanya ini tertutup kalau sudah waktunya panen itu tawon dalam tolo ini tertutup. panen. Oh, semua lapisannya Nah, tertutup tawon semua. Ini tempat madu itu daerah sini. Jadi pemirsa bagi Setelah itu ini biasanya yang- tertutup terus kita belah dengan belati. Setelah itu kita masukkan di dalam ekstraktor. bisa ditunjukkan Bapak? Bisa, coba ikut sama. Oh, baik pemirsa, masih dari Dusun Purworejo, Kecamatan Badas, dan saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak siapa Pak? Pak Ralin. Bapak Ralin, dan Bapak Ralin ini merupakan pembuat kotak Ya, untuk kotak tawon, Oh, untuk tawon. bisa dijelaskan Bapak bagaimana prosesnya, terus bahannya apa aja? Ya. Sementara ini untuk membuat sebuah kotak membutuhkan yaitu kayu papan dari wadang. Ya. Nah, itu sama mauni. Nah, itu. Nah, untuk sementara kayu ini pesan dari galangan atau dari orang lain yang mencari
pohon-pohon tersebut. Nah, kita sebagai pengelola barang atau pengelola kotak, ya saya cuma bikin aja, gitu loh Mbak. Nah, Satu kotak itu berapa lama Pak prosesnya? satu kotak kalau bikin sekali jadi, kalau 1 hari 12 jam berarti 1 hari bisa bikin 4. Satu hari bisa bikin 4 kotak. 4 kotak. Pemasarannya? Di pasar Pemasaran aja? saat ini dikirim ke Malang Dikirim ke Malang, sama Pati Jawa Tengah, Jawa Tengah, sama Mojokerto, ya. juga Probolinggo. Baik pemirsa, itu tadi sekilas mengenai pembuatan kotak. Pembuatan kotak untuk rumahnya tawon-tawon itu ya pemirsa, Iya. dari Bapak Rali. Bapak Rali. Zainal yang udah mengantarkan saya dan Lutfi, kru dari Dawah TV, untuk melihat-lihat bagaimana sih proses dari lebah hingga menghasilkan madu yang sehat. Dan ternyata sangat rumit sekali ya Bapak ternyata ya. Terima kasih banyak. Dan bagi pemirsa yang ingin mengunjungi kediaman Bapak Zainal ini, bisa langsung saja ke alamat yang di bawah ini ya pemirsa. Ya mungkin untuk wilayah wilayah Kabupaten Kediri memang juga banyak yang belum tahu masalah kampung madu ini. Ya. Sebenarnya ini juga potensi yang cukup besar, terutama di wilayah Jawa Timur. Kalau peternak di wilayah ini memang cukup besar, sehingga ini mudah-mudahan dengan kehadiran Mbak ini bisa banyak yang lebih tahu bahwasanya di Kabupaten Kediri ini ada kampung madu, sehingga tidak jauh-jauh untuk berkunjung mendapatkan madu yang betul-betul murni. Ya baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa, setelah tadi saya berjalan-jalan di peternakan lebahnya Bapak Zainal Abidin, dan saat ini tiba saatnya saya berpisah bagi Anda. Dan tidak angkat rasanya kalau saya ke peternakan madu tapi saya tidak membawa oleh-oleh. Dan bagi Anda yang ingin mengunjungi daerah peternakan Bapak Zainal, bisa Anda datang ke alamat di bawah ini. Dan terima kasih bagi Koperindak dan bekerjasama dengan UMKM Kabupaten Kediri dan Dawah TV Kediri.